Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kita sekarang masuk di bab trigonometri di video yang kedua, yaitu di bagian kedua, yaitu tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Apakah yang dimaksud dengan koordinat kartesius dan kutub? Perhatikan gambar ini. Untuk kartesius, misalkan di sini ada titik P, ya, titik P x, y, maka ini adalah mencarinya yaitu dari sumbu X, ini X nya, dan dari sumbu Y. Nah ini ya, maka ini adalah yang dinamakan kartesius. Sedangkan kalau yang kutub itu adalah ini, kutub itu mencarinya adalah untuk titik P, maka R nya ini adalah ini, yang sisi miring ini R nya, jari-jarinya, dan besarnya sudut. Jadi alfa ini adalah besarnya sudut. Nah, ini adalah untuk menentukan kartesius dan kutub. Dari kedua ini nanti ada hubungannya. Jadi nanti kartesius bisa dirubah ke kutub. Sebaliknya juga gitu. Kutub juga bisa dirubah ke kartesius. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini ya, maka P x, y ini kita rubah ke kutub, maka akan menjadi P R, alfa sudut. Nah, maka sekarang dari kartesius ini dirubah ke kutub, maka kita harus mencari R ya. Untuk mencari R ini kita gunakan yaitu apa? Pitagoras ya, yaitu Pitagoras, yaitu apa? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Sedangkan untuk mencari alfanya, nah untuk mencari alfanya itu kita gunakan dengan menggunakan tangen, yaitu tan alfa itu kan sama dengan Y per X ya, sehingga nanti kita bisa menentukan alfanya. Sehingga alfanya ini itu sama dengan ars, yaitu ars dari apa? Tangen Y per X ya. Ars ini sebenarnya nanti bisa kita cari juga dengan menggunakan besarnya sudut di tabel ya. Biasanya soal-soal yang sering dipakai itu adalah menggunakan tabel-tabel sudut istimewa. Tapi apabila nanti sudut istimewa itu seperti ini, jadi sin 0 sama dengan 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Jadi ini adalah sudut istimewa. Dan apabila bukan sudut istimewa, kita menggunakannya dengan menggunakan yaitu bisa dengan kalkulator yang ada sin cos tangannya ya, atau dengan menggunakan tabel di sin cos tangan. Oke, kita kembali ke rumus tadi, sehingga kita untuk mencarinya R nya itu adalah dengan Pitagoras ya, terus alfanya yaitu dengan menggunakan tangan. Oke, sekarang yang sebaliknya, kalau dari kutub ke kartesius, maka otomatis ini kan P R alfa dirubah ke P X Y, gitu kan ya. Nah, maka harus diingat dulu tentang rumus sin cos yang di video sebelumnya ya. Kita tahu bahwa untuk sin alfa itu kan sama dengan yaitu apa? Sin alfa Y per R ya kan ya. Otomatis ini Y nya adalah sama dengan R kali sin alfa. Sedangkan cos alfa sama dengan apa? X per R, sehingga X nya sama dengan R kali cos
alfa. Ya, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di contoh yang nomor 1 ya. Diketahui koordinat Kartesius 4,4 ya. Carilah koordinat kutubnya. Masih ingat tadi? Jadi misalkan ini adalah rumusnya dari koordinat Kartesius, yaitu PXY ya. Kalau dirubah ke kutub menjadi apa? R, alfa derajat gitu ya. Oke, sekarang kita mencari R. R-nya itu kan dengan menggunakan apa? Pitagoras, yaitu E kuadrat plus Y kuadrat ya. Berarti E kuadratnya ini 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16. Ini juga 16 ya. Maka ini sama dengan akar 32. Nah, akar 32 ini kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan itu 32 itu berapa kali berapa? Itu 16 kali 2 ya. Maka akar 16 berapa? 4. Jadi 4 akar 2. Jadi R-nya sudah ketemu ini. R-nya ketemu 4,2. Sekarang kita tinggal mencari yaitu alfanya ya. Alfanya kita gunakan yaitu menggunakan tangen alfa, yaitu apa? Yaitu untuk tangen alfa tadi rumusnya adalah menggunakan Y per X. Rumusnya tangen ya, Y per X. Y nya 4, X nya juga 4, nah sama dengan 1 ya. Tangen alfa sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan tabel. Tabel kita cari karena di sini tadi soalnya ya, soalnya 4,4 ini berarti dia terletaknya di kuadran berapa? Di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 itu derajatnya mulai dari 0 sampai 90. Oke. Maka kita lihat di tabelnya. Kita lihat di tabelnya yaitu yang nilainya 1, tangan yang nilainya 1 ya. Karena ini adalah di kuadran 1. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Tadi soalnya adalah di kuadran 1 ini tadi ya. Jadi 0 sampai 90. Maka nilainya dari tangen alfa, kita lihat tangen alfa di kuadran 1 itu berarti 0 sampai 90. Tangen alfa yang nilainya 1, maka kita tarik di sini 1, maka ke atasnya derajatnya berapa? 45 derajat. Maka di sini langsung ketemu alfanya sama dengan 45 derajat. Sehingga apa? Sehingga P-nya adalah sama dengan R-nya 4 akar 2, alfanya adalah 45 derajat. Oke, kita masih di contoh yang kedua, yaitu merubah dari koordinat Kartesius di titik A 4 akar 3, min 4 ya. Maka carilah koordinat kutubnya sama seperti tadi. Berarti kan ini misalkan ini dirubah jadi A, tidak apa-apa. A nya adalah 4 akar 3, min 4 ya. Maka ini kita rubah ke kutub nanti ya, ke kutub. Nah, otomatis ini nanti kan harus R, alfa. Oke, sekarang kita mencari R nya dulu. R nya berarti yaitu akar 4 akar 3 kuadrat, ini sebagai X nya kan ya, ditambah dengan Y nya min 4 kuadrat. Ini maka sama dengan akar 4 akar 3 kuadrat, berarti akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 4 kuadrat berarti 16 kali 3 45
ditambah dengan min 4 kuadrat 16 gitu ya. Nah ini berarti sama dengan 48 ditambah 16 64 ya, 64. Maka akarnya 64 adalah apa? 8. Oke, sekarang R nya sudah ketemu 8. Oke, kalau nanti kamu masih bingung ini ya, 4 akar 3 kuadrat ini kan sama dengan 4 akar 3 kali 4 akar 3 gini. Berarti ini adalah 4 kali 4 16, akar 3 kali akar 3 berarti 16 kali 3 48 gitu ya, paham ya. Oke, kita lanjutkan mencari yaitu alfanya. Nah, alfanya yaitu menggunakan dengan rumus tangen alfa, yaitu Y per X ya. Y nya adalah min 4 per 4 akar 3. Min 4 dibagi 4 berarti apa, sama dengan min 1 per akar 3. Nah ini cara pengerjaannya adalah kita samakan dulu atau kita rasionalkan dulu ini. Jadi min 1 akar 3 dikalikan dengan akar 3, ini juga akar 3 berarti sama dengan min akar 3 per 3. Akar 3 kali akar 3 kan 9, akar 9 adalah 3 ya. Ini juga bisa ada yang menulis menjadi min sepertiga akar 3, boleh, sama saja. Nah maka dari sini sekarang kamu lihat di tabelnya ya, di tabelnya tangen yang sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, maka di sini dicari min sepertiga akar 3 adalah 150 derajat. Maka ini sama dengan alfanya sama dengan 150 derajat, sehingga penulisannya adalah P untuk R nya adalah 8, sedangkan sudutnya adalah 150 derajat. Oke ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di contoh yang nomor 3. Sekarang yaitu dari kutub ke kartesius. Kalau tadi kan dari kartesius ke kutub, sekarang yaitu dari kutub. Kutub kan apa? R, alfa ya, itu dirubah ke kartesius menjadi E, Y ya. Tadi kan sudah tahu rumusnya ya. Untuk mencari X itu kan sama dengan yaitu R cos alfa ya. Nah sekarang kita tinggal mencari R nya berapa. Nah R nya di sini adalah 8, R nya 8, cos 45, alfanya kan 45 derajat, ini cos 45 derajat ya. Maka sama dengan 8 kali cos 45. Kita lihat di tabel cos 45 itu berapa. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 ini ya. Berarti ini adalah setengah akar 2, maka sama dengan 8 kali setengah 4 kan ya, 4 akar 2. Dah, yang X sudah ketemu. Sekarang kita mencari Y nya. Y adalah R sin alfa, R nya tetap 8, sin nya adalah 45 derajat, berarti 8 kali sin 45. Kita lihat juga di tabel sin 45, ini sin 45, jadi juga sama dengan setengah akar 2. Jadi di sini adalah setengah akar 2 sama dengan berapa? 4 akar 2. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah P yaitu 4 akar 2, 4 akar 2. Sehingga 8,45 tadi yang kutub ya berubah menjadi kartesius menjadi berapa?
4 akar 2, 4 akar 2. Kita masuk di contoh soal yang terakhir nomor 4 ya. Sekarang kutubnya adalah 10,120. Maka Anda bisa lihat kalau 120 ini nanti berarti di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Seperti di video sebelumnya, di materi sebelumnya, kuadran itu kan dibagi 4 ya. Oke, sama seperti tadi, maka PR alfa dirubah ke kartesius menjadi PX Y ya. Sekarang kita mencari X nya dulu. Nah, X nya itu adalah sama dengan R cos alfa ya. R nya kan sudah ini ketemu 10 kan, diketahui 10 cos 120 ya. Sekarang kita mencari cos 120 ya. Anda bisa menggunakan tabel langsung dan juga bisa menggunakan aturan bahwa kalau cos 120 itu kan dia terletak di kuadran kedua ya. Kalau langsung dengan menggunakan tabel berarti 10. Dilihat cos 120, cos 120. Nah ini cos 120 min setengah dikalikan min setengah berarti sama dengan min 5. Yang Y berarti R sin alfa, berarti ini sama 10 sin 120, berarti 10 kali sin 120. Kita cari sin 120. Nah ini setengah akar 3. Di sini adalah setengah akar 3. Maka hasilnya berapa ini? 10 kali setengah berarti 5 akar 3. Sehingga hasil terakhirnya adalah P, X nya adalah min 5, Y nya adalah 5 akar 3 ya. Anda juga bisa mencari untuk nilai cos 120 ini, cos 120 ini ya, itu kan sama dengan cos 120 berarti berapa? 180 dikurangi 60 ya. Nah kan gini kan, 180 dikurangi 60. Karena cos 120 itu terletak di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua berarti nilai cosnya itu adalah negatif, berarti menjadi ini min cos 60 ya. Min cos 60 ya, Anda juga sama. Tadi dilihat nilai cosnya 60. Cos 60 nya tadi dilihat di tabel adalah setengah, berarti ini adalah setengah gitu ya. Nah, sama yang sin 120 juga sama. Sin 120 kalau mencari dengan cara yang lain berarti sin 180 dikurangi 60 ya. Kalau sin di kuadran kedua itu nilainya kan positif, berarti sin 60. Sin 60 tinggal dilihat di tabel ya. Sin 60 di tabel itu adalah setengah akar 3, jadi setengah akar 3 itu ya. Ini cara yang lain, ini sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya.